Di rumah Mono, sekitar pukul 2 siang Mono baru saja selesai membuat jamu. Setelah selesai, Mono berjalan ke belakang rumah, mengecek buah rambutan di belakang rumahnya. Mono berniat memanen rambutan untuk dijual. Mana yang baru saja menyapu halaman depan itu menghampiri Mono. Mana teringat kejadian semalam. Untung saja Mono percaya jika Mana beralasan karena alergi dingin udara di kampung. Ada ketakutan dalam diri Mana jika sampai lambat laun Mono mengetahui sakitnya. Sebisa mungkin Mana akan terus menyembunyikannya dari Mono. Ya, manapun kini menghampiri Mono yang sedang memanen rambutan untuk dijual. Mana melihat Mono melepas kaosnya karena gerah. Mana mencoba tenang. Jujur, rasa gejolak ketika melihat sesama jenis, apalagi melihat cinta pertamanya ini begitu wah. Tapi Mana harus mengabaikan perasaan dan hawa nafsunya. Apalagi Mana sedang berpuasa. Mana pun fokus pada pohon rambutan. Mana kembali masuk ke dalam rumah, mengambil ketapel Mono, dan kembali ke belakang. Hingga kemudian, segerombol rambutan pun jatuh yang membuat Mono menoleh. Udah pinter main ketapelnya. Mana tersenyum, lalu mengarahkan ketapel ke Mono. Namun bukannya Mono panik, Mono malah membusungkan dadanya. Ayo kalau kamu sanggup, tembak di sini, di hatiku. Pluk. Oh, Manoku. Kena beneran. Aduh, loh, Mana panik saat melihat Mono duduk meringkuk memegangi kemaluannya. Aduh, sorry. Coba lihat sini. Seketika keduanya terdiam saat Mana menyentuh burung Mono. Maaf, coba kamu cek sendiri. Luka nggak? Kamu yang cek dong. Kamu yang nepil, kamu yang nembak. Kamu pakai apa sih? Kerikil kecil kok. Sakit tahu. Ya maaf. Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab, obati. Dulu kamu terluka aja. Aku nggak malu ngobatin kamu. Nyeboki kamu. Masa kamu yang bikin ulah kamu nggak tanggung jawab? Ya udah, sini lihat. Seketika Mono tersenyum saat Mono menahan tangan Mana yang hendak menyentuh lagi burungnya. Aku bercanda. Ih kamu, tak tepil raimu, ucap Mana mengarahkan ketapel pada muka Mono. Tapi ini sakit beneran loh Man, gak bohong, rasain. Gerah banget, ucap Mana membuka kaosnya. Kulit putih mulus itu kini terpapang jelas oleh Mono, namun lagi-lagi Mono salvok pada punggung belakang Mana. Man, kenapa? Kenapa? Punggungmu juga luka? Seketika Mana meraba sendiri punggungnya, itu karena selama ini dia juga tidak menyadarinya. Dan pantas saja terkadang terasa gatal dan panas seperti terbakar. Manapun seketika menghindar ketika Mono mendekatinya dan hendak menyentuh lukanya. Man, buka semuanya. Hah? Maksud kamu? Buka semuanya, termasuk celana dan sidimu. Kamu gila ya? Ayo, masuk. Ucap Mono menarik paksa Mana dan membawanya masuk ke dalam rumah. Lalu keduanya pun masuk ke kamar. Brak, pintu pun tertutup. Kamu mau apa, Mon? Buka. Mono pun memaksa menurunkan celana Mana dengan paksa. Dan begitu celana pendek itu turun, Mono menemukan luka di pangkal paha Mana. Lalu Mono membolak-balikan tubuh Mana dan menemukan luka di bokongnya. Namun luka di paha dan bokongnya terlihat baru kering dan tak separah luka di siku dan punggung. Kamu mau lihat apa? Mau lihat isi dalam sidiku? Tidak ada. Kalau kamu tidak percaya, buka saja. Kamu sudah terlanjur menelanjangiku, tidak sopan. Maaf, kalau memang ini alergi udara kampung seperti yang kamu bilang, aku akan membuatkan ramuan untuk lukamu. Aku juga bisa membuat obat tradisional untuk menyembuhkan lukamu. Tidak perlu, nanti aku beli salep di apotik. Salep mengandung bahan kimia, lebih baik tradisional. Ibuku juga dulu sering mengobati orang gatal-gatal dan korengan karena darah kotor, bahkan luka diabetes. Yang tak mempan hanya karena salep. Pakai bajumu. Setelah ini, temani aku jualan. Dan pulangnya, aku akan bawa kamu berendam di sumber mata air panas yang gak jauh dari sini. Aku mau ngikat rambutan dulu. Iya. Ya, Mono pun terlihat keluar kamar dengan ekspresi tak biasa.
Mana takut, Mono jijik padanya. Namun kalau jijik, Mono tak mungkin seperhatian ini bahkan terus berusaha mengobatinya. Ingin sekali Mana jujur, tapi takut jika Mono tak bisa menerimanya. Apalagi jika sampai mengusirnya. Mana pun kembali memakai pakaiannya. Lalu menghampiri Mono yang kini sedang mengikat-ikat rambutan dan menatanya di atas becak. Mono yang melihat Mana menghampirinya itu tersenyum pada Mana. Mono tak ingin membuat Mana merasa terpojok saat Mono menemukan lukanya. Mono berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga saudaranya dengan baik. Man, sudah siap? Yuk. Aku duduk di mana? Penuh rambutan kayak gitu? Bisa. Coba. Ucap Mono mengambil beberapa ikat buah rambutan lalu menyuruh Mana duduk. Ya, Mana pun mencoba naik. Dan begitu naik, Mono langsung meletakkan ikatan rambutan di paha Mana dan sebagian di samping dan di bawah. Sebagian tubuh Mana terlihat tertutup rambutan. Aman, semutnya udah hilang. Iya, ayo, ucap Mana yang mulai tersenyum kembali. Dan Mono pun memakai bajunya, lalu mengunci rumah dan keduanya pun berangkat. Aduh, ngapain sih? Ucap Mana saat Mono usil menyentil telinganya. Mono hanya tersenyum. Mon, puasa-puasa, gak boleh emosi. Makanya jangan pegang-pegang. Apalagi nyentil. Man, aku boleh nanya gak? Tanya apa? Gak jadi dah, semalam kamu gak mau bahas. Apa sih? Gak jadi, takut kamu marah, nanti batal puasa. Ya apa? Ngomong. Kamu kalau pacaran ngapain aja sama cowokmu? Maaf, bukan bermaksud gak sopan. Aku hanya penasaran saja. Bagaimana laki-laki berpacaran? Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa kok. Mana diam? Man, kamu suka rujak nggak? Mau nggak? Nanti aku buatin rujak rambutan. Ucap Mono mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya begitu. Apanya yang begitu? Rujak rambutannya? Bukan. Tadi kamu bilang nanya pacaran sama cowok. Oh iya, gimana? Ya begitu. Apa kalian begitu juga? Kita sudah melakukannya berkali-kali. Tapi aku sekarang menyesal. Sangat menyesal. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah bertobat. Mungkin kalau kecil dulu kamu tidak menolakku. Sesaat sebelum aku pindah ke kota, kamu akan jadi pacarku. Dan mungkin kita akan pacaran sampai saat ini. Stop man, jangan diterusin. Puasa. Ih, kenapa? Kamu kan nanya, giliran dijawab malah suruh stop. Apa hubungannya sama puasa? Iya, kan aku jadi ngebayangin yang enggak kalau kita pacaran. Dasar otakmu ngeres, ucap Mana yang kini tersenyum di belakang Mono. Entah kenapa keduanya sama-sama diam. Sudah pasti keduanya membayangkan yang tidak-tidak. Mon. Keduanya sama-sama saling saut. Mon, tadi kamu katanya mau buatin aku rujak rambutan. Bukannya udah ini dijual semua? Iya kalau nyisa. Kalau habis ya aku ambilin lagi di pohon. Oke. Mas Mon, wah baru panen ya mas? Tanya seorang pengendara sepeda motor menyetop Mono. Iya, baru panen dari pohon belakang rumah. Wah gede-gede. Iya, enak dirujak buat buka puasa ntar. Bisa pakai es buah. Berapa seikat mas? 10.000 aja. Nyari berapa ikat? 2 aja mas. Yang seikat tak kasih cewekku. Monggo mas, pilih sendiri. Sapa Mana? Ini aja mas. Oh iya. Ini mas Mon uangnya. Ya makasih ya. Yuk. Alhamdulillah berkah. Kita jualnya di mana sih Mon? Kita mangkal di pertigaan aja. Banyak orang lalu lalang. Oh iya. Man. Yah. Jangan digaruk. Ucap Mono saat melihat Mana menggaruk lukanya. Gatal. Panas. Mono seketika menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu masuk ke dalam semak-semak belukar. Kemudian kembali dengan membawa lidah buaya liar yang tumbuh di sekitar. Lalu Mono meraih siku Mana dan mengoleskan gel lidah buaya. Mana pun memperhatikan Mono yang tampak serius mengobatinya. Perih. Enggak Mon, adem, anyes. Kamu nemu aja. Iya, karena lidah buaya bisa mendinginkan rasa gatal. Lidah buaya juga berfungsi mengobati ruam-ruam.
iritasi, dan mencegah infeksi. Sementara ini dulu, nanti di rumah aku obati lagi dengan ramuan lulur buatanku. Wah, iya, hilang cekak-cekitnya. Kamu hebat ya. Semua orang bisa mempelajari kalau mau. Kalau begitu, izinkan aku berguru padamu, tabib. Rambutan, teriak anak-anak muda yang tiba-tiba lewat dan berhenti menghampiri becak Mono. Mas, piroan rambutane? 10.000 wae. Aku si Jiae. Aku telu mas. Akeh men. Yo mas, buat buper teman-teman sekolah ntar di rumah. Aku satu aja ya mas. Ya, pilih sendiri aja. Ya, belum sampai lokasi pertigaan. Becak Mono sudah diserbu pembeli yang tiba-tiba mampir. Berkah Ramadan. Wah, Mon, tinggal 1 ikat. Habis. Alhamdulillah. Pas banget. Ini buat kamu aja. Aku kan janji buatin rujak. Iya. Sekarang kita mandi ke pemandian air panas. Iya, masih jauh Mon. Enggak, sekiloan lagi. Ucap Mono sembari mengayu becaknya. Mon, stop. Kenapa Man? Mana tiba-tiba turun saat melihat bapak-bapak pencari rumput yang sedang berjalan membawa karung rumput. Badhe teng pundi pak? Mau kemana? Arep muleh. Nih pak, ada rambutan. Wow, matur suwun le. Alhamdulillah. Nggih sami-sami, monggo. Monggo. Seketika Mono tersenyum pada Mana dan Mana pun berjalan kembali ke becak. Aku jadi makin sayang sama saudaraku yang ganteng ini. Janjimu ingat, tepilin rambutan nanti buat rujak ya, Kang Mas. Sendiko dawuh Dimas. Cekrek, Mana tiba-tiba mengabadikan momen dengan kameranya. Mono pun berpose dan sembari menuju lokasi pemandian air panas, Mana berfoto-foto dan memvideo alam sekitar. Mana benar-benar senang. Nah, bentar lagi sampai. Awas, turunan. Pegangan Man. Yuhu. Pelan-pelan Pak Supir. Wah, Mon, hati-hati Mon. Tenang, udah biasa. Nah, sampai. Kita naruh becaknya di sini, tapi kita jalan kaki turun ke sungainya. Kok sepi Mon? Kalau rame pasar. Ya maksudnya kok nggak ada orang satupun. Biasanya ada aja, tapi bulan puasa sepi. Jam segini yang rame bentar lagi orang berburu takjil. Oh iya, ayo buruan, ini udah jam 3, bentar lagi jualan jamu. Santai, rezeki nggak kemana. Awas Man, pelan-pelan jalannya. Iya. Nah, itu air panasnya. Ada beberapa kubangan di sana. Aku di situ aja, dekat batu-batu. Nanti aku fotoin ya. Keren. Kenapa Man? Tanya Mono saat melihat Mana terlihat bingung. Gimana masuknya? Ya masuk aja. Airnya kelihatan cetek kan? Langsung masuk. Ya dibukalah semuanya. Semua. Iya semua. Kenapa? Kamu malu? Sama-sama cowok. Kalaupun ada orang juga mereka bakal cuek. Udah biasa. Tapi kenapa? Malu sama aku? Malu sama-sama cowok? Malu sama saudaramu sendiri? Ngapain malu? Kamu gak ingat dulu siapa yang nyebokin kamu? Kamu gak ingat siapa yang ngobati anusmu? Ngapain malu? Toh juga aku udah tahu bentuknya. Palingan sama aja. Gak beda jauh sama yang dulu. Palingan juga gede punyaku. Mon, seketika Mana menutup mata dan mengalihkan pandangannya. Bahkan kini berdiri membelakangi Mono saat melihat Mono menurunkan celananya dan membuka kaosnya, lalu masuk ke dalam kubangan air panas. Kalau emang cowok normal, gak bakal bersikap malu kayak kamu. Cuek. Ya kan emang aku gak normal. Katanya tobat. Artinya harusnya kamu cuek dong dan bersikap normal. Oke. Aku gak malu. Set. Wow, gila. Seksi juga pantatmu Man, ucap Mono dalam hati. Seketika Mono terdiam saat melihat Mana membuka kaosnya, lalu menurunkan celananya. Kini terpampang 2 bongkahan pantat Mana yang aslinya mulus, hanya saja dihiasi bekas koreng-koreng yang mulai mengering. Namun meski begitu, tak ada rasa jijik pada diri Mono. Yang ada darahnya berdesir saat melihat pantat itu mulai masuk ke dalam air. Mono seketika membelakangi Mana dan menghadap ke pepohonan di atas sungai.
Dan begitu Mana menoleh ke Mono. Seketika Mana melihat Mono membelakanginya. Mon, kamu ngapain? Gak apa-apa. Katanya mau fotoin aku. Oh, iya. Pakai HP ku aja, ambil tuh di atas batu. Oke. Seketika Mana melihat Mono keluar dari kubangan dengan manuknya yang godal gandul setengah tegang. Mana sendiri pura-pura cuek, meski jujur gugup juga ketika Mana menatapnya. Mon, kamu kok tegang? Dikit. Kok bisa? Dingin. Kan mandi dari air anget, kok bisa dingin? Ya kalau mentas ya dingin lagi. Oh, ucap Mana tak mau memperpanjang, takut bablas. Meski sejujurnya Mana juga sempat gugup melihat punya Mono yang cukup besar itu. Bahkan lebih besar dari Pras mantannya. Mana buru-buru istighfar dalam hati, mengingat jika dia puasa, harus sekuat tenaga mengendalikan pandangan dan hawa nafsunya. Dah, siap? Siap. Pose yang bagus. Jangan diliatin manukku, Mon. Setengah body aja. Iya, paham. 3, 2, 1. Cekrek. Ya, setelah berkali-kali pose, Mana pun mengeceknya. Sini, lihat hasilnya. Nih. Seketika Mana gugup saat Mono berjongkok di depannya. Rasanya gemas, pengen menyentuh dan meremas benda bergelantung itu. Namun tahan. Mata Mana fokus pada kamera HP-nya. Bagus. Mau diulang? Cukup, makasih. Balikin lagi HP-ku di bajuku di atas batu. Oke. Ya, Mono pun meletakkan HP Mana di atas batu. Lalu Mono bukannya berjalan ke kubangannya sendiri, malah mengambil sabun dari saku celananya. Kemudian tiba-tiba, set, Mon, teriak Mana saat Mono kini masuk ke dalam kubangan yang sama-sama bersama Mana. Tenang. Keluar, kamu mau apa? Jangan macem-macem kamu. Siapa yang mau macem-macem? Orang cuma mau mandi bareng. Kenapa gak di sana aja? Sempit. Cukup kok. Iya, tapi diam. Aku mau membersihkan lukamu. Aku akan membantu memandikan dan menyabuni tubuhmu dengan sabun anti gatal buatanku. Aku bisa sabunan sendiri. Kamu pikir kamu emakku dan aku anakmu? Pakai dimandiin segala. Kalau kita bareng, ntar kamu ketularan korengan. Mau? Gak bakal. Biar kata mandi bareng, kuman-kuman yang ada di tubuhmu akan mati, direbus sama air panas. Kalau kamu sabunan sendiri, kamu gak akan bisa menjangkau luka yang ada di belakang tubuhmu. Mana diam ketika Mono tersenyum lalu tiba-tiba meraih sikunya yang luka, lalu mulai menggosok ke lukanya. Dan ketika proses menggosok, keduanya saling diam. Mana terus-terusan memperhatikan Mono. Mono hanya tersenyum saat Mana memperhatikannya. Perih, sakit. Mana tersenyum menggeleng. Syukurlah. Lalu Mono lanjut menyabuni tubuh Mono bagian depan, dari pundak lengan, dada. Namun ketika sampai di perut, Mana menahan tangannya. Biar aku saja, untuk yang itu. Kamu bagian belakang saja. Silakan, ucap Mono saat Mana merampas sabun di tangannya. Lalu Mana membelakangi Mono yang kini sedang bersandar di dinding kubangan. Kemudian merentangkan kedua tangan di atas bibir kubangan. Dan dengan posisi dengan kedua kaki yang mengangkang dan melingkari tubuh Mana. Mono memperhatikan Mana yang sedang menggosok kemaluannya. Dan gawat, melihat punggung Mana yang mulus itu lagi-lagi memancing manuknya tegang kembali. Mono sebisa mungkin menahannya. Mon, udah, gosok nih punggungku. Set. Mon, anumu, ucap Mana saat bokongnya tak sengaja menyenggol palman alias pala manuk. Pala manuknya Mono. Mono pun panik dan malu. Tenang Mon, tenang. Aku juga gak tahu kenapa, tapi cuekin aja. Biarin aja, ntar juga turun-turun sendiri. Sini, set. Ya, Mono pun menggosok tubuh Mana sembari berperang melawan hawa nafsunya. Mono dengan telaten menggosokkan sabun ke punggung bahkan ke luka di punggung Mana. Aduh, enak Mon, gatel, garukin. Aku menggosok pakai sabun ya, biar kumannya mati. Kamu gak jijik Mon? Enggak, kok aneh? Taimu saja aku pernah pegang. Aku beruntung punya kamu Mon, sumpah, makasih ya. Kamu baik sekali sama aku. Makanya, mulai sekarang,
Hilangkan peraturanmu yang gak masuk akal itu. Barang-barangmu, barang-barangku. Aku bisa menyentuhmu dan kamu bebas menyentuhku. Karena mulai sekarang kita satu, oke? Kalau itu aku pikirkan nanti. Man, sorry, berdirilah. Untuk apa? Aku harus menggosok pantatmu. Aku bisa sendiri. Berdiri aku bilang. Tapi Mon. Ya, manapun mau tak mau ribet. Manapun berdiri dan pantat basah itu kini tepat di depan wajah Mono. Mono pun diam sejenak memperhatikannya. Mon, jadi gosok gak nih? Oh iya, sorry ya Man. Ya, Mono pun kini mulai menggosok dua pipi bokong Mana dengan gerakan putaran yang teratur. Sabun itu terasa licin, dipadu dengan elusan tangan Mono yang kekar dan sedikit kasar. Akibat terkena parutan kunyit itu, jujur membuat Mana terlena. Saking terlenanya sampai gawat. Kini giliran manuk Mana yang bangun. Apalagi ketika Mono mengopek-ngopek luka yang ada di dekat pangkal paha yang dekat dengan lubang anus itu. Mana tak tahan. Kopekan Mana terasa agak sedikit kencang. Mungkin karena luka korengnya sedikit keras dan lengket. Mana menggigit bibir bawahnya. Dan begitu ujung jari tengah Mono sekuat tenaga mengopek. Celup. Man, sorry, gak sengaja. Waduh, seketika Mono mengeluarkan jari tengahnya yang tak sengaja masuk ke lubang Mana. Akibat pantat yang licin dan kopekan jari yang begitu keras. Mengakibatkan meleset masuk ke dalam lubang. Mono segera mencabut. Beruntung Mono tak mendapat giveaway. Lubang Mana dalam keadaan bersih. Man, sakit ya? Lino, goblok banget kamu, ucap Mana yang sejujurnya menutupi rasa malunya. Maaf, gak sengaja. Terlalu licin dan terlalu bersemangat mengopek. Sekarang bersih kok. Kira-kira aku batal gak ya? Kan gak sengaja, aku juga tidak ada niat apa-apa. Tapi besok-besok aku gosok sendiri aja. Maaf ya. Jarimu aman? Aman. Sana, mandi di kubanganmu sendiri, biar gak kuman, ucap Mana salting. Dan karena malu dan paniknya, sampai manuknya turun sendiri. Aku mandi di air mancur aja. HP Mono berbunyi. Iya Gar? Mas, kok gak jualan? Astaga, iya. Mas di mana? Ini udah banyak yang nungguin beli es jamu loh. Sabar, Mas segera ke sana. Cepetan. Yah, tut. Kenapa Mon? Anggar ngasih tahu yang nunggu jamu udah antri. Kita masih asik gosok-gosokan. Ya udah buruan, cepet-cepet. Iya. Apa senyum-senyum? Gak apa-apa. Di lapak bazar pinggir jalan. Ya, di lapak pedagang takjil sendiri, beberapa pelanggan sudah lama menunggu Mono datang untuk membeli es jamu. Pri, Gar, Mono gak jualan toh hari ini? Tanya salah satu bapak-bapak pembeli yang sedang menunggu. Jualan Pak, tadi udah tak telepon, paling bentar lagi, ucap Anggar. Tumben telat. Mas, coba Mas yang telepon lagi. Bentar ya. Ya, Jupri pun kembali menghubungi Mono dan begitu tersambung. Halo Mon, kok suweram? Iki aku Mana, ucap Mana yang mengangkat telepon Mono. Man, dulurmu ndi toh? Wis yamene gurung teko. Orangnya masih lagi ngambil rambutan di belakang. Astagfirullah, niat dodolan apa ora iki? Wis dianteni wong akeh iki padha antri. Oh gitu. Iya, tut. Piye Mas? Sabar, lagi OTW. Ya udah deh, aku tak cari cilok dulu sama sempol, ucap mbak-mbak yang juga mengantri. Di rumah Mono, masih di belakang rumah Mono sendiri, Mono baru saja mengambil beberapa buah rambutan secukupnya untuk membuat rujak Mana. Mono pun segera masuk ke dapur. Man, segini cukup gak? Mana tak bersuara. Man, kamu naruh jamu-jamu ke becak? Teriak Mono saat tak ada satupun botol-botol jamu di meja perjamuannya. Mono pun berjalan ke depan. Dan begitu sampai halaman depan. Man, Mono terkejut ketika melihat becaknya sudah hilang. Mono mencoba menelpon Mana, tapi HP Mana malah ketinggalan. Di pinggir jalan. Kok Mas Mono belum datang-datang ya? Udah setengah jam aku nunggu, ucap mbak-mbak. Sabar mbak, bentar lagi kayaknya, ucap Jupri. Nah,
Itu Mas mana? Ucap Anggar yang membuat semua pembeli menoleh lega. Manapun dengan semangat mengayuh becak berisi botol-botol jamu itu pun akhirnya sampai. Akhirnya datang juga. Mas, es beras kencur 5 ya. Es kunyit jeruk 3 ya Mas. Es sinom 1 Mas. Teriak para pembeli mengerubungi Mana yang ngos-ngosan namun semangat melayani pembeli. Sabar ya. Sini Man, tak bantuin. Mono ngapain gak kesini? Lagi cari rambutan. Emang gak bisa besok? Buat rujak, biarin aja, aku bisa kok. Pri, tolong pecahin es batunya yang satunya ya, soalnya agak beku. Siap bos. Kamu nyari apa Nggar? Aku terakhir aja Mas, apa aja yang nyisa. Biar mereka dulu, kasihan udah antri dari tadi. Iya. Dan di jalan sendiri, Mono kini jalan kaki dari rumahnya. Dan begitu sampai, Mono tersenyum, lega saat melihat Mana kini tengah sibuk melayani pembeli dibantu Jupri dan Anggar. Dan begitu sampai, Mono seketika menoel Jupri yang ada di samping Mana dan menyuruhnya untuk minggir. Jupri pun minggir. Mono memasukkan HP Mana yang tadi ketinggalan di saku Mana. Makasih ya, ucap Mono menyenggol Mana. Dan Mana membalas tersenyum sembari fokus melayani pembeli. Nah, ini dia ownernya baru datang. Nang dia we Mon, ucap Jupri. Maaf, habis bikin rujak tadi buat Mana, ucap Mono melirik Mana. Rambutanmu masih Mon? Masih. Aku minta ya besok, soalnya ada saudara jauh mau datang pakai suguhan. Ambil aja. Asik, thanks bro. Ya singkat cerita, ketika pembeli sudah mulai surut, kini tinggal melayani Jupri dan pesanan Anggar. Kamu mau apa Pri? Tinggal sinom aja nih, tanya Mono. Iya dah. Gar? Ya mau gimana lagi? Yang nyisa itu gak apa-apa, adekku suka sinom. 2 aja Mas, ucap Anggar meletakkan uang di atas lapak. Mana sendiri yang lelah berdiri itu kini jongkok dan bersandar di bawah pohon sembari mengecek pesannya. Sepertinya dia sedang chattingan dengan bestinya lagi. Itu terlihat dari ekspresi Mana yang cengar-cengir seperti biasanya. Mon, pasti si Mana lagi chattingan sama ceweknya. Lihat, senyum-senyum. Iya kali, ucap Mono. Iya aja, Mana tak memberitahu rahasia antara Mana dan Mono. Dan hanya keduanya saja yang tahu, bahkan Jupri tak tahu jika Mana menyukai laki-laki dan tak tahu kejadian yang menimpa Mana karena Mono tetap merahasiakannya dari siapapun. Kamu kapan? Masa kalah? Jangan-jangan gara-gara kembang desa lebih memilih anak Pak RT, terus kamu patah hati nyerah. Cewek masih banyak Mon. Nanyain aku kapan? Kamu gak ngaca? Aku jelek gak laku wajar. Lah kamu ganteng jomblo ya gak wajar. Dah sana pulang, udah mau maghrib. Ya wes aku duluan ya. Iya, aku juga Mas. Iya Nggar. Mas mana? Aku pulang. Oh iya Nggar. Mono hendak menghampiri Mana, namun baru saja hendak menghampiri Mana. Mon, jamu. Dri, seketika Mana pun menoleh dan berhenti chattingan. Lama banget kamu di kampung istrimu. Iya banyak acara, repot. Wah kentean jamu nih. Masih nih tinggal sinom, mau? Ya wes, 3 ya. Nih semua buat kamu dah terakhir. Asik. Man, sini. Ileng rah. Sopo Mon? Tanya Andri penasaran saat Mana berjalan menghampiri. Adikku. Adikmu sopo? Sing genah. Adikku yang dulu sering kamu bully. Mana? Pramana? Nyapo? Mau ngatain aku banci? Nantang gelut piye saiki? Iyo, ganteng tenan we Man. Pangling aku. Gak berani aku sekarang. Tinggian kamu, aku tetap boncel. Maklum, anak kota Andri. Anakmu berapa Andri? Tanya Mana. 1 Man. Kamu udah nikah belum? Belum Dri. Kenalin dong Dri. Ada cewek sing ayu rah di kampung ini. Dek. Seketika Mono menoleh kaget pada Mana. Bisa-bisanya Mana minta dikenalin cewek, yang bener aja. Tenanan Man, aku punya nomor cewek. Umay kono loh, deket tambak. Ayu rah, ayu. Kenapa gak kamu kenalin sama Mono aja? Mono gak ngerti seleranya. Padahal banyak yang naksir cewek di kampung ini sama dia. Tapi dia malah milih cewek kampung sebelah. Tapi apes, ceweknya malah milih anak Pak RT. Kalah duit. Dari sini aku belajar, kalau cowok ganteng itu gak selalu jodohnya sama yang cantik. Tergantung duit. Tapi gak apa-apa Mon, asal jangan yang ganteng sama yang ganteng aja.
Dek. Seketika baik Mono dan Mana saling menatap. Nah, ini Ndri, gue mau lu patrol sahur lah, ntar malam. Melu lah, ikut. Ya wes, aku ditunggu istriku ini. Man, mampir ke rumah Man. Iya gampang. Ya, Andri pun pulang dan kini keduanya beres-beres dagangan. Aku kira, kamu kemana tadi Man? Habisnya udah ditungguin sama pembeli, gak enak. Terus gimana rujaknya udah jadi? Udah, aku taruh di dalam kulkas. Tapi aku gak sempet masak. Kita beli makan aja ya, kamu mau makan apa? Nanti aja, kita keluar lagi habis kamu pulang tarawih, buka puasa. Sementara pakai gorengan sama kolak aja. Ya sudah, kebetulan aku pengen sate keong. Kamu mau gak? Boleh. Ya udah kamu beres-beres, aku beli kolak sama gorengan dulu ya. Man, uangmu masih ada? Banyak. Ucap Mana yang membuat Mono geleng-geleng. Ya, Mana pun membeli beberapa takjil, lalu Mono membereskan dagangannya. Setelah selesai, Mana kembali menghampiri Mono. Cepet amat. Segini cukup? Apa kurang? Cukup. Udah beres? Udah. Yuk naik. Ya, Mana pun naik. Dan keduanya pun tak lama kemudian sampai rumah. Maghrib pun berkumandang, keduanya pun buka bersama. Malam hari kemudian, singkat cerita, malam ini setelah sholat tarawih, Mono hendak pulang. Mono seperti biasa jalan kaki. Dan ketika Mono hendak pulang, Mon, minyak urutmu masih? Masih banyak. Aku disuruh istriku beli minyak urut. Ya udah, ayo. Mas, katanya panen rambutan, tanya Anggar. Iya, besok dah aku bawain buat di musola. Asik. Kok malam ini belum ada takjil datang ya dari warga? Baru kopi aja. Sabar, nanti malaman semoga ada yang bawa takjil. Amin. Pri, aku ke rumah Mono dulu ya. Habis pulang, aku kesini lagi. Yo. Ya, Mono dan Andri pun jalan kaki ke rumah Mono. Dan di jalan sendiri keduanya mengobrol. Mon, gak nyangka ya kamu bisa ketemu lagi sama Pramana. Sekarang jadi saudara sendiri lagi. Iya Andri, aku juga gak nyangka. Makin ganteng aja ya Mana. Beda banget sama yang dulu. Bukannya dari dulu dia yang paling ganteng gak di kelas. Kalian aja yang sirik. Ganteng tapi mukanya kayak cewek. Kan mukanya dia juga gak ngondek. Ya tapi gak semacam kita. Namanya orang. Beda-beda. Kamu aja kalah tinggi sama dia. Iya. Ngomong-ngomong, dia sekarang tinggal sama kamu. Iya, sekarang nemenin aku jualan jamu. Akhirnya kamu ada temannya juga ya Mon? Iya Andri, aku bersyukur sekali. Nah, sampai juga. Loh, motorku mana? Tanya Mono yang melihat pintu tertutup dan sepedanya tak ada. Mono pun mencoba menelpon Mana, namun begitu baru saja hendak menelpon, Mana mengirim pesan. Mono pun kini membuka pesannya. Ternyata Mana membawa motornya pergi membeli sate keong. Mono pun menelpon Mana. Aku pikir kemana? Cepetan pulang. Ini lagi sama Andri. Mau beli minyak urut. Iya sabar, bentar lagi pulang. Ya sudah, tut. Kenapa Mon? Motorku dibawa Mana. Oh gitu. Mau rujak gak? Rujak apa? Rujak rambutan. Masih banyak tuh di kulkas, kebanyakan buatnya tadi. Wah, istriku suka. Kalau aku lagi batuk-batuk. Bentar, aku bungkusin. Ya, Mono pun membungkuskan rujak untuk Andri. Itu mobilnya Mana, Mon? Iya. Kerja apa dia di kota? Gak tahu. Loh, saudara sendiri kok gak tahu? Belum nanya. Nanti kamu tanya sendiri aja sama anaknya. Yang jelas sekarang sih pengangguran dan aku suruh nemenin aku jualan. Walah. Dah, nih. Suwon, Mon. Minyaknya yang mana? Yang panas, Mon. Biar anget di badan. Maklum, cuaca bikin udara dingin tambah dingin. Mudah meriang dan flu. Ini aja batuk-batuk. Kok ngiklik gitu batukmu? Ucap Mono menyerahkan minyak urut pada Andri. Iya, habis dari kampur istriku banyak debu. Gini dah. Bentar, aku buatin wedang. Lupa. Jahenya habis. Bentar. Ya, Mono pun masuk ke kamar Mana. Lalu kembali keluar menghampiri Andri dan menyodorkan pada Andri. Opo iki Mon? Nih, minum ini aja sementara. Obat batuknya Mana? Gak apa-apa, ntar aku bilangin sama dia. Dan begitu Andri melihatnya, seketika Andri terkejut. Mon, ini bukan obat batuk. Hah? Maksud kamu? Ini obat penyakit HIV. Seketika Mono shock, tak percaya. Yang bener kamu, Andri. Jangan ngawur kamu. Jangan sok tahu kamu. Tahu dari mana kamu? Ini obat batuk.
Mana yang bilang sendiri? Ngeyel. Dulu tukang bangunan di rumah istriku pernah minum obat ini gara-gara suka ke karaokean. Ini dah, aku inget botolnya sama. Dan karena takut tertular, jadinya terpaksa diberhentikan tuh tukang sama bapak mertuaku. Dan kamu tahu gak, seminggu kemudian dia mati. Gak, aku gak percaya. Kamu ini loh, ganteng-ganteng jangan goblok. Sendeso-desonya, sekampung-kampungnya melek informasi. Lihat di HPmu, cari tahu di internet. Melek matamu. Seketika Mona mengeceknya dan begitu menemukan hasil pencariannya, ternyata benar. Obat yang ada di depannya saat ini adalah obat HIV. Itu artinya di musola sendiri, Jupri masih terlihat tadarusan di dalam, sedangkan Anggar masih menunggu giliran sembari ngopi di luar bersama dengan teman-teman yang lain. Tumben ya, kok nggak ada yang bawa takjil? Sudah sejam ini, belum ada cemilan datang. Baru semangka aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mana? Dari mana? Tanya Anggar saat melihat Mana dengan motornya kini berhenti di depan musola. Gar, sini bantuin Mas. Wah, apa tuh Mas? Tanya Anggar yang semangat itu menghampiri Mana. Nih, Mas tadi beli sate keong, bagi-bagi dah. Ini ada lontongnya juga, sama ada martabak telur. Cukup gak ya kira-kira? Cukup banget Mas, cukup. Alhamdulillah berkah. Suwun ya Mas. Sama-sama. Jupri mana? Tuh, lagi ngaji. Oh, iya. Ya udah deh, Mas langsung aja. Soalnya Mas mau makan dulu. Lapar, keburu ditunggu Mono. Belum buka toh Mas? Tadi cuma pakai kolak aja, belum makan berat. Oh iya Mas, suwun ya Mas. Ya, sama-sama. Ya, manapun dengan semangat dan tak sabar itu langsung pulang. Dan tak lama kemudian, manapun sampai. Manapun memarkirkan motornya. Dan begitu sampai, Mana melihat masih ada Andri juga di dalam. Beruntung Mana membeli sate keong lebih dan bisa makan bersama-sama. Namun begitu Mana masuk, Tara, sate keongnya datang. Seketika Mana terdiam dan bingung melihat keduanya diam, apalagi ketika melihat ekspresi Mono yang tak biasa. Mon, aku tak pulang dulu ya, keburu ditunggu istriku. Loh, Man, kok buru-buru? Ini aku bawa sate keong banyak loh, kita makan bareng-bareng. Suwun Man, wis wareg, dah kenyang. Ini udah ditunggu istriku, takut diomelin. Ucap Andri terlihat aneh, seperti ketakutan melihat Mana dan buru-buru lari terbirit-birit. Oh gitu, ya udah. Mono menatap Mana marah dengan sorotan mata yang tajam. Mon, kamu kenapa? Maaf, aku gak bilang. Tahu-tahu ngilang. Kan kejutan. Aku tuh sumpek di rumah terus. Jadi aku... Man, kenapa kamu gak jujur? Ucap Mono memotong pembicaraan Mana. Maksud kamu? Kenapa kamu gak jujur? Kamu kena HIV, hah? Prak! Ucap Mono berteriak sembari melempar botol obat Mana ke pintu yang membuat Mana terkejut sampai isi obat itu keluar jatuh berceceran. Mon, ngaku. Mbok pikir aku orang kampung, gampang kamu bodoh-bodohi. Kamu pikir aku orang kampung bisa kamu tipu, hah? Mon, aku gak bermaksud gitu, aku bisa jelasin. Percuma, dari awal aku sudah curiga dengan sikapmu yang aneh, perilakumu yang tidak masuk akal dan demam, luka dan lain-lainnya. Ternyata, Mon, dengerin aku dulu. Percuma, menjelaskan pun tidak akan bisa memperpanjang hidupmu, karena HIV tidak akan bisa sembuh. Jadi buat apa kamu datang pulang kembali kepadaku jika ujung-ujungnya kamu akan mati meninggalkanku, hah? Mon, maafin aku. Pergi. Mon, pergi. Mon, aku bilang angkat kaki dari rumahku. Minggato, aku rasudi ketularan awakmu. Manusia kotor. Sosokan jijik sama aku. Padahal seharusnya aku yang jijik sama kamu. Najis. Seketika bungkusan sate di tangan Mana jatuh. Tangannya bergetar, nafasnya sesak. Yang Mana takutkan akhirnya kejadian juga. Mana tak bisa berkata-kata. Matanya berkaca-kaca, menatap cinta pertamanya yang kini merunduk enggan menatap Mana. Mana memejamkan mata, seolah kelopak matanya memeras air matanya. Air mata itu pun kini jatuh ke lantai. Mon, maaf, aku salah. Aku juga tidak mau seperti ini. Dari kecil hidupku sudah apes. Kalau aku mau, aku juga tidak mau dilecehkan.
Kalau aku mau, aku juga tak ingin sakit seperti ini. Dan kalau aku bisa, aku tidak akan menyukai laki-laki, termasuk menyukaimu. Mono diam. Mon, aku pikir kamu adalah rumah terakhirku. Ternyata rumah terakhirku adalah Tuhan. Memang benar, ternyata kita tidak bisa menggantungkan pada manusia, hanya pada Allah. Aku pasrah, aku juga bersyukur. Aku segera ingat bertobat dan setidaknya aku diberi kesempatan untuk bertemu denganmu, Mon. Suwon. Ucap Mana masuk ke kamar, mengambil kunci mobil dan membawa tas ransel kecilnya. Mana pun berjalan menuju mobilnya. Mono tetap merunduk diam di tempat duduknya. Hingga saat Mana membuka pintu mobil dan menatap Mono. Mono beranjak dari tempat duduknya. Namun bukannya mengejar, namun malah menutup pintu rumah dengan kencang. Mobil Mana pun pergi, meninggalkan rumah Mono.